Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua di acara Bisa Bagus, bincang santai bersama Gus. Satu acara yang diinisiasi oleh kawan-kawan PPID dan Humas Kemenak Kota Malang. Kali ini kita akan ngobrol bincang langsung bersama langsung 3 narasumber. Ini Bu Ernawati, Ketua IPARI, kemudian Pak Alesius Beja dari tokoh agama Katolik, dan Pak Bireno sebagai penyuluh agama Kristen. Nah, karena besok hari adalah ulang tahun IPARI yang pertama atau harlahnya yang pertama, dan mereka akan mengadakan giat di alun-alun Kota Malang. Kita akan bincang-bincang dengan Ibu Ketua dan bersama tokoh agama kita, Pak Beja dan Pak Bireno. Ini dari 3 agama yang ada aja lah di kantor kita. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang seberapa penting sih ada IPARI itu dan apa sumbangsihnya untuk keberlangsungan negara ini. Oke, kita ngobrol langsung dengan Ibu Ketua, Ibu Ernawati. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahun IPARI, apa yang sudah dilakukan IPARI untuk membantu mendorong Kementerian Agama secara umum dalam menjalankan program-programnya? Alhamdulillah, IPARI ini tahun ini adalah harlah yang ke-1, hari lahir yang ke-1. Ibaratnya anak yang namanya di tahun pertama ini kan belajar berjalan, Gus. Jadi kita ini yang terwadahi di dalam IPARI ini adalah bersinergi bersama-sama, mengkolaborasikan kemampuan semua penyuluh yang lintas agama ini untuk bagaimana bisa memaksimalkan potensi kita. Jadi di tahun pertama ini kita masih sama-sama mencari format terbaik ya, untuk wadah kita khususnya yang ada di Kota Malang. Karena terus terang saja Gus, jadi saya sendiri baru tahun-tahun ini saja tahu ternyata di Kota Malang ini ada penyuluh Konghucu, ada penyuluh Hindu, ada penyuluh Protestan, yang semuanya beliau ini langsung di bawah kendali Pembimas Kanwi. Gitu. Jadi ya tahun pertama inilah ajang kita silaturahmi, saling kenal, untuk kemudian ke depan harapannya bisa bersinergi. Sinergi apa yang jenengan harapkan dengan IPARI ini sebagai ketua leadernya? Apa yang jenengan ingin lakukan atau kembangkan dari sebelumnya jadi ketua Pokjalu Agama Islam, terus menjadi ketua IPARI yang membawai semua agama? Apa yang jenengan rencanakan lakukan atau yang sudah lakukan? Yang sudah kami lakukan, kami sudah pengukuhan untuk PD IPARI Kota Malang. Kami juga sudah pernah bertemu muka dengan semua penyuluh lintas agama, dan yang tergres saat ini kita IPARI Kota Malang dalam rangka harlah akan melakukan satu kegiatan social in action begitu ya, kampanye zero plastik. Besok kita laksanakan di alun-alun bersama penyuluh semua lintas agama. Kita akan membagikan kantong belanja, karena ibu-ibu ini biasanya kalau belanja kan kemeresek, kemeresek lebih dari 2-3 gitu. Maka kita kampanyekan untuk meminimalisir penggunaan plastik, dan kita akan bersama-sama memungut sampah yang ada di alun-alun. Tentu dengan bersinergi ini akan kita memiliki banyak kekuatan, Gus. Ibaratnya sapu, kalau hanya beberapa kali di menyapu itu kurang bersih.
tapi dengan beberapa kekuatan lintas agama yang ada, kita bersama-sama untuk bisa berkontribusi bagaimana bisa mengawal program-program pemerintah seperti itu. Yang salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan, kemudian moderasi beragama, pemberdayaan ekonomi umat, dan penurunan angka stunting. Program-program itulah ke depan yang ingin kita sinergikan, kita gagas bersama begitu, kemudian agar lebih nampak ini loh penyuluh Kementerian Agama seperti itu. Oke. Sekarang ke Pak Beja ini sebagai tokoh agama dari agama Katolik. Apa pandangan Pak Beja dengan keberadaan IPARI? Opo-opo doae disi yo ngene saiki yo panggah ini gimana? Baik Gus, IPARI. Awalnya saya dihubungi Bu Erna, diajak ngomong IPARI Katolik itu ada penyuluh enggak Pak? Begitu Gus. Oh penyuluh ada, tapi angkatan yang dari Kanwil seperti yang dikatakan tadi Bu ya. Nah, kemudian saya tanya IPARI itu apa Bu? Wah, untung Bu Erna bisa menjelaskan tentang IPARI itu tujuannya untuk ini Pak Bejo nanti, nah, dan sebagainya seterusnya. Oh, artinya dengan adanya IPARI itu ikatan penyuluh antar agama A, B, C, Islam, Hindu, Buddha, Kristen itu akan bertemu, terjalin sehingga ada komunikasi. Dengan komunikasi akhirnya segala sesuatu yang tidak baik atau hal-hal berita-berita yang tidak baik atau miring itu bisa diminimalisir atau di counter. Nah, melihat dari situ saya menyambut baik. Bagus sekali programnya IPARI, rencana seperti itu. Nah, di sini kemudian Berna ngomong, adakah yang penyuluh Katolik? Begitu Gus. Akhirnya saya sampaikan kepada teman-teman penyuluh non PNS. Kami ada Gus penyuluh non PNS. Penyuluh non PNS itu berada di paroki-paroki di lingkungan kami, di wilayah kami itu. Paroki itu wilayah satu, kalau di sini ya istilahnya apa ya? Kecamatan begitu. Nah, itu ada penyuluhnya, pembimbing untuk masyarakat Katoliknya di gereja-gereja di lingkungan kami itu di situ. Nah, kemudian ganti ditanya balik ke saya, IPARI itu apa Pak? Waduh, para penyuluh tanya, saya juga nggak pernah akan kumpul dulu, nanti tanyakan kepada yang ahlinya. Akhirnya saya berikanlah nomor dari Bu Erna, nomor HP-nya. Mereka berkontak-kontak. Sekarang menjadi anggota IPARI kurang lebih ada 67. Dari Katolik itu ada 6, 7-nya hilang. Jadi 6-nya saja deh. Mas baru itu. Artinya 7-nya dikasihkan siapa itu? 7-nya 67 dibagi-bagi lah. Masa semuanya dari Katolik kan. Dari situ kemudian bertemu ya Bu ya. Bu Erna menjelaskan, kami menyampaikan kepada beberapa pastor paroki dan gereja kami tujuannya dan itu pastor paroki kami menyambutkan itu kita sudah melakukan sejak lama berkomunikasi dengan agama-agama lain, pertama dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Kristen. Berarti Pak Beja ini jadi jembatan berdirinya IPARI di Kota Malang ini ya? Kalau jembatan ya itu tidak, berapa ton Bos, itu ya? saya belum pernah dilewati itu. Ya, saya mensupport. Mustasarnya ini berarti mustasar. Dan dari tokoh-tokoh agama Katolik di kami itu ada lingkungan yang membawai warganya seperti Pak RT-nya gitu loh. Saya sampaikan
mereka menyambut baik karena apa? Di situ di Ipari itu terjadilah pertemuan antar agama, kemudian terjadi komunikasi, menyampaikan hal-hal yang baik demi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Saya langsung tepuk tangan diberikan itu bagus. Hebat. Terima kasih atas dukungannya. Akan saya sampaikan kepada Gus Kepala Kemenak. Kok nggak gitu. disampaikan kemarin? Sudah kok, Gus lupa paling. Pada waktu saya menyampaikan itu saya di mana ya Gus ya? Nggak tahu. Begitu. Kurang lebih begitu Gus. Artinya oke. bahwa kami dari Katolik, saya sebagai tokoh agama, anggap saja sebenarnya tokoh agama karena saya merasa bukan tokoh agama Gus. Apa? Toko. Ya, itu menyambut baik dan mendukung. Nah, yang perlu ditindaklanjuti ke depannya adalah sosialisasi tentang Ipari kepada masyarakat luas, terutama kepada anggota kami yang baru ini, sehingga mereka semakin paham program-programnya apa, sehingga mampu menyampaikan kepada teman-temannya yang ada di wilayahnya itu. Matur nuwun Gus, itu Katolik menyambut baik Ipari dan oke. Pak Pireno, dari selama jenengan kan sempat jadi penyuluh sebelum ada Ipari. Iya. Apa beda kerja kepenyuluhan jenengan di Kristen itu sebelum ada Ipari dan setelah ada Ipari? Kalau beda sih tidak ada sih. Tidak ada. Karena kan tugas kami sama. Ke masyarakat, ke kelompok-kelompok binaan, mengajarkan kebaikan, menyampaikan program pemerintah melalui bahasa kita, bahasa agama. Kebetulan tahun berapa kemarin, waktu itu saya masih PPNPN, penyuluhan PNS, ada kemah moderasi yang di Terawas. Saya ikut. Oke. Saya melihat di sana, bagus. Saya melihat karena di sana semua ada dari Buddha waktu itu mengeluarkan waktu upacara pembukaannya ada barongsai. Semua kumpul di sana dan kami kan waktu itu ada pentas seni, kemudian ada tampilan-tampilan yang sederhana. Saya terkesan sampai hari ini video itu tidak saya hapus. Kami ada acara, kalau istilah kami ada musik akapela yang dari mulut, ada yang nyanyi, tapi ada banser ansor dengan musik yang hanya dari mulut, mereka ikut berjoget. Dari situ alangkah bagusnya jika semua menyatu. Bu Erna sebagai ketua Ipari ini, apa dasar bijak jenengan bikin giat esok pagi dengan kok merawat bumi ini? Kok mengambil angle merawat bumi, temanya kok ini, kok enggak yang lain begitu? Ini apakah sudah jadi program pusat atau ide pribadi dari Ipari Kota Malang? Kalau tagline Harla Ke1 ini memang sudah dari Ipari Pusat, jadi tema besar kita adalah merawat bumi, menebar moderasi, seperti itu. Dan yang bisa kita lakukan di Kota Malang, karena Kota Malang ini adalah kota yang padat penduduknya, banyak sekali pertokoan, banyak sekali masyarakat urban yang datang ke Malang. Yang bisa kita lakukan ini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bisa merawat bumi ini dengan salah satunya zero plastik, karena plastik ini sulit sekali untuk terurai. Pada kebiasaan kita ini selalu menggunakan kantong plastik. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Kalau di daerah lain mungkin merawat bumi itu bisa dengan menanam mangrove begitu ya, atau mungkin menanam sejuta pohon. Kalau di Kota Malang ini kan lahannya sempit, Gus.
tidak semua punya pohon, kita juga sangat terbatas lahan yang kita miliki, sehingga yang kita bisa lakukan dalam mengedukasi masyarakat ini adalah bagaimana mengelola sampah rumah tangga, bagaimana mengurangi penggunaan plastik sehingga lingkungan kita ini tetap sehat, tanah-tanah tetap subur. Karena bagaimanapun juga kerusakan lingkungan ini penyebabnya bukan siapa-siapa, ya kita sendiri karena ketidakmampuan kita untuk merawat lingkungan kita. Apa yang ya itu tadi, kenapa kawan-kawan penyuluh agama itu ngambilnya merawat bumi ya, sementara kan itu juga ada penyuluh pertanian, penyuluh yang lain itu yang pantasnya kita ini biasanya isinya dalil begitu. Ya kalau Pak Beja dan Pak Pireno mau Injil begitu, Mbak Erna baca Quran, hadis, mendalil. Kok kemudian mengambil merawat bumi dan mengkorelasikan dengan moderasi beragama ini, kira-kira apa pandangan jenengan? Iya, jadi menjaga lingkungan ini salah satu program prioritas Kementerian Agama di tahun ini yang ada 4 itu. Jadi merawat lingkungan, moderasi beragama, menurunkan angka stunting, dan pemberdayaan ekonomi umat. Lah kenapa sih kok penyuluh ikut-ikut ngurusi lingkungan seperti itu? Sebenarnya lingkungan ini adalah tanggung jawab kita semua. Lingkungan ini menjadi tanggung jawab semua umat beragama. Itu. Jadi kita bisa beraksi itu jauh lebih mengena, gitu ya. Dakwah bil hal itu lebih mengena daripada kita berteori. Kalau kita menyampaikan teori mungkin kita bukan ahlinya, Gus. Kita bukan ahlinya, itu ahlinya orang pertanian. Tapi kita bisa menunjukkan aksi kita, kepedulian kita terhadap lingkungan. Jadi inilah yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa penyuluh agama itu tidak melulu berbicara agama, tapi agama itu juga berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang perdamaian. Dan kalau lingkungan ini baik-baik saja, tentu kita akan hidup lebih baik, lingkungan kita menjadi baik. Dan di mana kita hidup dengan baik, di situ kita akan merasa nyaman, akan ada kasih sayang antar sesama pemeluk agama. Jadi moderatnya adalah moderat merawat lingkungan ini, ya gitu. Dan moderat juga dalam arti kita ini bersinergi bersama-sama, Gus. Jadi bukan ini tugasmu orang Islam, kaplingnya di depan masjid, tidak. Tapi di mana kita berada ini adalah tanggung jawab kita semua, pemeluk agama. Artinya nopo lingkungan itu merupakan ajaran universal, semua agama ada yang merawat lingkungan. Iya, betul ya. Nah, ini sejalan dengan program kami di Katolik. Di tahun 2024 itu kami APP itu aksi puasa pembangunan, Gus. Aksi puasa pembangunan dilaksanakan selama masa prapaskah, sebelum Paskah kemarin. Saya pikir kalau bangun sambil puasa, bukan ya? Nah, di sini itu kami mengambil tema, temanya apa ya kemarin itu? Kelihatannya sudah saya sampaikan ya, Gus? Belum ya? Mengembangkan ekonomi ekologis. Di sini maksudnya mengembangkan ekonomi ekologis. Kami berpikir bumi ini semakin lama kok semakin kayak gini ya, panas terus kemudian sampah di mana-mana dan sebagainya. Nah, di sini salah satu contoh tadi bebas plastik misalnya seperti itu. Nah, plastik itu juga bukan menjadi sampah yang tidak berguna lagi, tapi dimanfaatkan lagi, diolah sehingga menjadi bermanfaat, sehingga bernilai, sehingga tidak muspro gitulah. Dari hal-hal yang tidak berharga dibuat menjadi berguna dan bermanfaat serta berharga juga mungkin. Dari lumpur yang kecil mungkin bisa menjadi emas mungkin, Gus. Bagaimana ya itu? Begitu, kurang lebihnya seperti itu.
Kemudian kaitan dengan program IPARI ini Bu Erna sama Pak Pireno ya, yang jadi pengurusnya ini berdua. Kita ini ada di negara yang paling rentan berkonflik. Karena negara kita ini paling banyak sukunya, paling banyak bahasanya, paling banyak agamanya itu juga alirannya beda-beda, masing-masing punya aliran sempalan macam-macam. Kemudian kita saat ini juga dihadapkan dengan masyarakat yang hampir semua kepingin jadi wartawan. Wow, ya Kepo. betul. Kepo itu. Artinya kadang kita ini merekam ceramah-ceramah di lingkup-lingkup terbatas yang sebenarnya untuk lingkup terbatas itu tidak ada masalah. Tetapi ketika didengar oleh agama lain mereka benar tersinggung. Ya, contohnya kemarin Pendeta Gilbert ya gitu. Ya. Karena kalau zaman era Gus Dur dulu itu begitu-begitu itu kan jadi guyonan gayeng yang kemudian tidak ada sakit hati. Ini beda dengan zaman sekarang ini, kita sudah ada di masa orang yang mudah tersulut ya, apalagi kalau sudah ketemu dengan netizen. Lah ini kira-kira ada enggak keinginan kawan-kawan IPARI mendiskusikan ini untuk mengedukasikan kepada umat masing-masing dalam menjaga NKRI ini dengan berbagai keragaman ini, untuk kawan-kawan pemeluk agama masing-masing itu menahan diri lah, istrinya tidak semua hal itu diupload itu, karena kadang-kadang kita ini kalau menjadi orang yang mengupload pertama itu kayak wah luar biasa begitu. Kebanggaannya luar biasa. Dia tidak menduga kalau kemudian ada efek buruk yang ya jadi. Ataukah kawan-kawan IPARI mungkin punya macam edukasi, di mana edukasi itu menjelaskan tentang bagaimana berbicara di ruang-ruang publik. Jadi kadang-kadang kita ngobrol biasa, tapi background kita itu sesuatu yang berbau sara. Background kita berbau sara. Jadi sebenarnya kalau kita tidak sedang di ruangan itu pembicaraannya tidak ada masalah. Tetapi ketika ada dengan background yang tertentu, itu kemudian menjadi masalah yang membuat runcing perbedaan. Nah, itu kira-kira apa harapan atau program-program IPARI ini, apalagi IPARI ini kan tidak ada dukungan dananya ini. Orang Islam itu bilangnya lillahi ta'ala, jadi tidak ada. Nah, itu gimana? Apa program-program yang sudah mau dirancang oleh IPARI ke depan agar terasa gaungnya? Jadi kalau sementara ini kan yang jalan FKUB. FKUB kan eksternal ya. Jadi kalau kemudian dari lingkup Kementerian Agama sendiri, ya IPARI yang harus berbicara ini. Pripun Bu Erna dan Pak Pireno? Enggak, Pak Pireno. Saya sangat sepakat dengan Chris. Negara kita negara yang rentan, bentrok. Salah satunya kebetulan di kami ada kurikulum tentang bijak bermedia sosial. Itu terutama sekarang ini sedang gencar kami sampaikan ke anak-anak muda. Jadi kita harus menyadari memang bagus media sosial, tapi dampaknya ketika background kita tadi bagus. Ya. Jadi dengan menyampaikan hal itu menjadi bijak bermedia sosial, kita tahu memilah mana yang untuk konsumsi umum, mana yang harus kita edit. Iya. Itu. Kemudian tentang langkah yang nyata tadi, memang istilah saya IPARI ini cul-culan ngadeg dhewe.
seperti program untuk besok Iya. dalam rangka IPARI, Harlah IPARI kita mau adakan itu Swadaya. kami swadaya. Kepedulian teman-teman. Memang tidak IPARI. banyak. Kemarin kami sepakati itu 10.000 satu orang. Oke. Jadi untuk mengadakan itu jadi untuk menggantikan. Nggak disumbang sama kepala kantor Kementerian Agama ya? Harapannya seperti itu. Medit sekali itu kepala kantor. Tersinggung. Oke. Siap, lanjut. Pripun Bu Erna? Begini Gus, IPARI ini kan organisasi profesi gitu, walaupun Iya. belum pure kita ini menjadi profesi yang jauh dari Kementerian Agama karena kita keberadaannya ini tetap di lingkungan Kementerian Agama. Bagaimana ke depan untuk menghidupkan organisasi sesuai dengan ADART, ada iurannya, jadi yang sudah di situ ada ketentuannya Gus, sekian persen masuk ke PP pengurus pusat, kemudian sekian persen masuk ke PW pengurus wilayah, dan selebihnya itu adalah untuk menghidupkan kegiatan yang ada di PD di pengurus daerah tingkat kabupaten kota. Macam APRI begitu ya? Semacam APRI. Berarti kalau APRI itu kan lebih banyak giatnya giat internal untuk kemakmuran anggota sendiri. Gitu. Nah kalau IPARI gimana? Kalau kita ini karena IPARI itu Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, sesuai dengan profesi atau tupoksi yang kita sandang bahwa kita ini tugasnya adalah mencerahkan umat, begitu ya. Tugas kita adalah memberikan informasi, edukasi, advokasi kepada masyarakat agar menjadi lebih baik. Maka tentu yang kita kerjakan selain untuk internal, begitu ya, bagaimana meningkatkan kapasitas kita sebagai penyuluh, juga akan lebih banyak bersentuhan dengan bagaimana mengedukasi masyarakat. Jadi harapan kita ke depan kita ada kolaborasi, begitu ya, ada kolaborasi antar semua agama ini untuk silaturahmi dan komunikasi. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya bagaimanapun juga kami ini punya tugas Gus di masing-masing agama untuk memberikan pencerahan umat masing-masing bahwa kita ini berbeda. Ada Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha yang berbeda-beda, tapi kita tetap bersaudara, dan itu yang harus kita rawat. Di dalam keyakinan kita berbeda gitu Pak Andi, kita saling menghormati teman-teman. Yang kemarin itu perayaan Waisak gitu ya. Kita mensupport teman-teman yang merayakan itu. Kita mensupport teman-teman itu. Supportnya dalam bentuk apa itu? Ya, kita minta menginformasikan agar kita tahu seperti apa mereka. Bentuk kita ini paling tidak, oh ternyata seperti ini perayaan mereka, seperti itu. Kita berharap kita lebih mengenal. Dengan lebih mengenal kita akan lebih memahami, lebih mudah komunikasi sehingga tidak terjadi konflik. Oke. Dan kita menyampaikan kepada masyarakat kita ini berbeda memang. Kita bukan saudara seiman, tapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Sama-sama manusianya. Sama-sama manusianya yang harus dijunjung harkat dan martabatnya, itu yang kita pegang. Jadi insya Allah ke depan program kita akan kompetensi kolaboratif begitu ya, kerjasama terutama tentang program-program yang menjadi prioritas pemerintah. Berarti di samping internal anggota berkaitan dengan tugas-tugas kenegaraan, berkaitan kepenyuluhan, tetapi karena kepenyuluhan ini tidak bersentuhan dengan masyarakat, akhirnya juga eksternal juga dirawat begitu ya. Oke. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ini tadi ngobrol kita tentang Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, IPARI. Jadi mungkin kalau jenengan bertanya-tanya apa sih IPARI itu, apa, makanan apa? Nah, IPARI tadi sudah dijelaskan bahwa di Kementerian Agama
kita punya penyuluh agama yang lintas agama. di masing-masing agama ada semuanya. Jadi agama Islam ikut Bimas Islam, agama Kristen ikut Dirjen Bimas Kristen, agama Katolik ikut Dirjen Bimas Katolik, Buddha juga begitu, Hindu juga begitu, Konghucu juga begitu. Yang kemudian karena sama-sama namanya penyuluh, mereka digabungkan dalam IPARI. Jadi tugas utamanya tentu mensosialisasikan program-program pemerintah, tentu saja tidak menganggap agama itu sama, agama itu benar semua, tetapi sesuai dengan keyakinan masing-masing kita menjunjung nilai-nilai universal. Jadi kalau Pak Beja bilang semua agama sama, takjak Jumatan tuh. Jadi ya biasa Pak Beja menganggap bahwa yang paling benar agamanya, kita juga yang menganggap benar agama kita Islam ya, tetapi yang dipermasalahkan bukan itu, tetapi ada nilai-nilai ajaran yang bisa dipahami bersama. Seperti itu tadi, mungkin ini menjadi salah satu sosialisasi ya Mbak Erna, Bu Erna ini. Sosialisasi bahwa moderasi beragama itu bukan menyamakan semua agama, tetapi moderasi beragama itu adalah menyentuh, mengajak orang untuk membahas nilai-nilai universal yang semua agama mengakui, termasuk merawat lingkungan. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, adik-adik, penggemar YouTube Kemenak Kota Malang, silakan ikut berpartisipasi besok hari Selasa tanggal 8 Mei 28 Mei jam 3 sore sampai jam 4 untuk mengikuti gerakan bersih zero plastik dan bersih-bersih alun-alun. Nah, kenapa kok di alun-alun? Karena alun-alun ini salah satu maskot moderasi beragamanya Kota Malang. Di sana ada gereja Katolik, ada gereja Kristen, dan ada masjid. Mereka berdampingan. Masjidnya gak tahu gelut. Karena juga iso paham Satu hal yang selalu kita lihat bersama adalah setiap Jumat Idul Fitri, Idul Adha itu gerejanya Pak Beja itu dibuka untuk sholat Idul Fitri bersama. Ini salah satu bagaimana kita membangun kebersamaan, membangun moderasi beragama untuk NKRI yang tercinta. NKRI harga mati. Ini mungkin bisa bagus kali ini bersama 3 narasumber kita yang hebat-hebat. Insya Allah di lain kesempatan jumpa lagi di suasana yang lain dan pemateri yang lain. Moga-moga Anda termasuk penggemar acara Bisa Bagus yang selalu menanti-nantikannya. Karena sudah lama ini ya, beberapa bulan kita vakum karena banyak kegiatan. Tetapi ini adalah momen IPARI esok hari. Jangan lupa hadiri, semarakkan hari lahir IPARI yang pertama di alun-alun Kota Malang untuk NKRI yang kita cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.